Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi teman-teman. Di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, perkenalkan kami akan membawakan materi kompensasi manajemen. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Rizky Iksan dengan NIM 220 dan rekan saya Al-Hikni Bisolihin dengan NIM 212. Jadi apa sih itu manajemen kompensasi? Manajemen kompensasi sendiri adalah suatu proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang-orang yang diperlakukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Di sini juga ada juga penelitian atas insentif organisasi. Jadi satu, individu-individu itu akan cenderung untuk lebih termotivasi oleh suatu penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut akan hukuman. Yang kedua, penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Ketiga, jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting. Yang keempat, individu-individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Yang kelima, motivasi itu adalah suatu titik paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Yang keenam, insentif sendiri suatu yang disediakan oleh sebuah anggaran atau suatu pernyataan tujuan lainnya. Nah, di sini kita akan membahas betapa pentingnya kompensasi manajemen berupa insentif terhadap pekerja atau karyawan perusahaan. Nah, untuk rencana insentif tersendiri itu ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jika kita berbicara jangka pendek, tentunya kita akan mengenal juga mengenai total kantung bonus. Nah, jumlah total dari bonus yang didapat atau yang dibayarkan ke kelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam suatu tahun tertentu. Nah, itu disebut kantong bonus. Menggunakan contoh yang sebelumnya, kita bisa membuat asumsi atas situasi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu estimasi tingkat probabilitas yang memuaskan 50 juta itu sebagai acuan, salah satunya seperti teman-teman. Next slide. Ada juga kompensasi ditunda. Jadi meskipun jumlah bonus dihitung secara tahunan, pembayarannya ke penerima itu mungkin disebar ke suatu periode, biasanya ke tahun ke-6 atau tahun ke-5 seperti itu teman-teman. Jadi dalam sistem ini eksekutif hanya menerima 1/5 bonus mereka yang akan diterima itu di tahun di mana bonus itu diperoleh, biasanya 4 atau 5. Nah, sisanya akan diberikan merata selama 4 tahun ke depan. Nah, keuntungannya apa? Setelah manajer tersebut bekerja selama 5 tahun, maka bonusnya akan terdiri dari 1/5 bonus tahun berjalan, plus 1/5 dan bonus yang diterima masing-masing tahun dan 4 tahun sebelumnya. Jadi itu akan didapatkan merata dan akan menerima juga di akhir tahun, seperti itu teman-teman gambarannya. Oke, kita bicara ke rencana insentif jangka panjang. Untuk beberapa macam opsi itu ada seperti opsi saham, saham fantom, hak apresiasi saham, saham kinerja, ada juga unit kerja. Next, kita bicara insentif pejabat korporat. Jadi setiap pejabat korporat kecuali CEO itu bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Jadi para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan berhak untuk menerima suatu bonus untuk kinerja yang baik. Next slide. Kompensasi CEO. Jadi kompensasi CEO itu biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Nah, jadi ini dikomunikasikan begitu teman-teman. Jadi sikap umum CEO terhadap presentase yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu tahun itu biasa sangatlah jelas, dan presentase ini dalam kondisi umum komite tersebut mungkin hanya menerapkan persentase yang sama untuk kompensasi CEO tersebut. Untuk insentif jangka panjang sendiri ada insentif untuk manajer unit bisnis. Sebetulnya beraneka ragam opsi ada yang ada dalam pengembangan perusahaan dan juga dikembangkan. Jadi dalam mengembangkan suatu paket kompensasi insentif bagi manajer unit bisnis nanti bisa teman-teman lihat di paper.
Untuk jenis insentif, beberapa insentif bersifat keuangan, sementara lainnya bersifat psikologis dan sosial. Jadi insentif keuangan mencakup kenaikan gaji juga bisa, bonus, tunjangan, dan fasilitas. Atau juga yang merujuk ke psikologis dan sosial, meliputi kemungkinan promosi jabatan, tambahan tanggung jawab, otonomi untuk mengatur pemerintahannya atau kewenangannya, lokasi geografis yang lebih baik, dan sebuah pengakuan. Untuk ukuran bonus sendiri relatif terhadap gaji. Jadi ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membawakan penghargaan tetap. Gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel atau bonus insentif. Dalam total compensation measure, paham yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayar dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Perusahaan yang menganut paham ini menekankan pada gaji dan bukan bonus insentif. Hal ini disebut dengan sistem pembayaran tetap. Jadi seperti suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang dari A sampai Z dan bersifat siklus, itu biasanya mereka mendapatkan gaji yang tetap, teman-teman. Berbeda dengan marketing, teman-teman. Jadi kalau marketing itu biasanya mereka mendapatkan gaji pokok. Tentu selain itu mereka akan mendapatkan tunjangan kinerja, tunjangan bonus, tunjangan target. Jadi biasanya mereka akan mengejar di target ini, teman-teman. Oke, gaji tetapnya sekian, mungkin nggak besar, tapi di bonusnya itu akan besar. Karena apa? Mereka ditarget atau dituntut untuk menjual atau memenuhi standar yang diberikan oleh suatu perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Next slide. Pendekatan penentuan bonus. Jadi penghargaan bonus untuk manajemen bisnis ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat atau yang konkret, seperti persentase atau laba operasi unit bisnis, atau juga dengan penilaian yang murni subjektif yang dilakukan oleh atasan manajer tersebut, atau bisa juga dengan gabungan antara keduanya atau kombinasi. Nah, di teori agensi itu mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu untuk mencapai kesuksesan tujuan. Jadi di awal itu kontrak sudah diberikan informasi mengenai gaji, insentif itu untuk mendorong mereka agar mereka tahu jelas tujuan mereka tuh nanti apa setelah bekerja. Misal dia harus mengejar target karena ada bonus sekian, insentif sekian, itu jelas, teman-teman. Ada dorongan seperti itu. Next. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian biar video tidak panjang. Terima kasih. Dan apabila ada kesalahan kata dan pembuatan presentasi dan paper, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.